Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trinur Hidayah, NIM 4218018. Saya berasal dari kelas B, Hukum Ekonomi Syariah, Prodi Perbankan Syariah, IAIN, Pekalongan. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbicara terkait implementasi hukum ekonomi hot issue mewarnai indeks saham syariah Indonesia. Sebelum memasuki materi, apakah kalian tahu tentang saham dan pasar modal? Masih bingung ya? Oke, saya jelaskan. Saham itu merupakan alat bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan dan wujudnya itu berbentuk lembaran. Sedangkan pasar modal sendiri yaitu suatu pasar yang beroperasi secara terorganisir di mana terdapat aktivitas perdagangan surat-surat berharga, baik itu saham, ekuitas, surat pengakuan hutang, obligasi, dan surat berharga lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah maupun perusahaan swasta dengan memanfaatkan jasa perantara komisioner dan underwriter. Oke, kemudian menurut para ahli, Novi Iman mengatakan bahwa saham adalah surat berharga yang memberikan peluang dan keuntungan yang tinggi, namun berpotensi resiko yang tinggi pula. Sedangkan menurut Irhan, pasar modal ada suatu pasar di mana dana modal seperti ekuitas dan utang yang diperjualbelikan. Dan ternyata pasar modal syariah itu memiliki dasar hukum loh. Berikut yang menjadi dasar hukumnya. Ada 5 poin. Poin pertama, PP nomor 45 tahun 1995 tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal. Poin kedua, PP nomor 46 tahun 1995 tentang tata cara pemeriksaan di bidang pasar modal. Poin ketiga, SK Menko nomor 645 garing KMK 010/1995 tentang pencabutan keputusan Menko. Dan poin keempat, SK Menko nomor 647 garing KMK 010/1995 tentang pencabutan pemilikan saham perusahaan efek oleh pemodal asing. Poin kelima, Peraturan OJK nomor 15 garing POJK 04/2015 tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal. Dan fatwa DSN MUI nomor 40 DSN MUI 10/2009 tentang landasan syariah, dan di dalamnya terdapat firman Allah yang menjelaskan, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." Terdapat di Quran Surat An-Nisa ayat 29. Selain itu, hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Baiki dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung horor. 4 fatwa DSN MUI yang menjadi dasar pengembangan pasar modal syariah. Pertama, fatwa DSN MUI nomor 20 tahun 2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Kedua, fatwa DSN MUI nomor 40 tahun 2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. Poin ketiga, fatwa DSN MUI nomor 80 tahun 2001 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek. 4. Fatwa DSN MUI nomor 124 tahun 2018 tentang penerapan prinsip syariah dalam pelaksanaan layanan jasa penyimpanan dan penyelesaian transaksi efek serta pengelolaan infrastruktur investasi terpadu. Oke, setelah kalian tahu kulitnya pasar modal itu apa, yuk kita kepoin hot issue yang terjadi di pasar modal selama periode 2020. Tahu nggak sih, IHSG tahun ini seperti drama Korea? Why? Karena di awal tahun 2020
IHSG sempat mengalami penurunan secara drastis akibat adanya COVID-19. Alhasil, banyak sektor yang terkena dampaknya, antara lain akomodasi, transportasi, retail, dan manufaktur. Sebab pada awal tahun ini, banyak investor, terutama pasar modal baik syariah maupun konvensional, itu menaruh harapan besar. Setelah itu, perkembangan efek yang ada di bursa efek, yaitu IHSG itu, mengalami penurunan, baik sebelum maupun sesudah adanya COVID, dan mengharuskan OJK dan BEI mengeluarkan beberapa kebijakan. Salah satunya yaitu trading halt. Kemudian adanya suspend. Jadi yang namanya trading halt itu kebijakan penghentian perdagangan. Setelah diumumkan pertama kali pada tanggal 10 Maret 2020, hal ini terlihat adanya penurunan indeks harga saham gabungan Indonesia menempati posisi kelima di kawasan ASEAN. Semenjak itu, kepanikan pasar pun sering terjadi, sehingga perlu adanya penerapan sistem buyback saham. Dan hal tersebut setidaknya dapat mengurangi efek kepanikan di pasar modal, di mana dengan buyback itu sendiri dapat menjadikan bentuk kepedulian dari perusahaan untuk menjaga harga sahamnya. Dan untuk kondisi panic selling pun dapat dikendalikan. Namun, sekarang sudah ada angin segar karena IHSG mulai menguat berkat adanya pemilihan Presiden Amerika Serikat yang mana telah dimenangkan oleh Joe Biden. Karena sejak IHSG kemarin sempat anjlok hingga 1%, di mana pertarungannya sangat panas, dan hal tersebut membuat sentimen di pasar saham. Dan di sini perlu adanya kehati-hatian bagi kalian jika ingin bertransaksi saham, sebab krusial dan kadang ada permainan bandar. Dan terkait indeks saham syariah yang menjadi variabel dan menunjukkan kinerja saham syariah yang mana sebagai indikator pembanding dan pengukur kinerja portofolio saham syariah, dan indeks saham syariah Indonesia yang sering disebut ISSI menjadi pedoman bagi kita semua. Karena telah diluncurkan pada tanggal 12 Mei 2011 dan sudah menjadi indeks komposit yang terdiri dari seluruh saham syariah yang mana telah tercatat di BEI Bursa Efek Indonesia. Dan implementasi prinsip dasar ekonomi syariah dalam pasar modal syariah meliputi 3 poin. Yang pertama, prinsip ketauhidan, sebab tauhid menjadi prinsip pertama tata ekonomi yang menciptakan negara sejahtera. Dan Islamlah yang melembagakan sosialis pertama kali dan melakukan lebih banyak keadilan sosial. Kedua, prinsip khilafah. Jadi, prinsip kekhilafan dalam pasar modal syariah diwujudkan dalam komitmen membangun pertumbuhan ekonomi, negara, dan penghayatan sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dan sekarang sudah menjadi rule of law. Poin ketiga, prinsip keadilan. Implementasi nilai keadilan yang diterapkan dalam pasar modal syariah diaplikasikan dalam mekanisme tawar-menawar yang berkesinambungan menggunakan akad bai al-musawamah sehingga bersikap adil. Oke, inti pada pembahasan kita kali ini yaitu pasar modal menjadi sarana bagi perusahaan maupun institusi dalam mendapatkan pendanaan usaha. Sedangkan bagi masyarakat luas, pasar modal merupakan sarana dalam berinvestasi. Kegiatan di pasar modal memberikan keuntungan kepada pihak perusahaan yang mendapatkan dana untuk kegiatan operasionalnya dan juga memberikan keuntungan kepada pemodal, salah satunya berupa dividen. Produk yang diperjualbelikan di pasar modal merupakan instrumen jangka panjang seperti saham, reksadana, obligasi, dan lain sebagainya. Dan kita sebagai umat muslim berpegang teguh dengan prinsip Islam di pasar modal dengan menjadikan syarat utama terbentuknya pasar modal secara syariah sehingga ada pelarangan adanya riba, gharar, maisir, dan kehalalan barang. Sehingga hukum ekonomi syariah sangatlah berpengaruh kuat di dalam pasar modal syariah, apalagi jika kita berkaitan dengan isu yang membuat mental investor goyah.
Mungkin itu saja materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.